Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Nafarel Farm. Pada video sebelumnya yang berjudul panen cabai keriting tanpa henti, teman-teman sebaiknya melihat pada part 1, karena pada video kali ini kita akan melanjutkan dalam part 2-nya. Mari kita mulai. Sebelumnya perlu diketahui bahwa perlakuan yang dijelaskan di sini adalah standar perlakuan menitik beratkan pada pemberian nutrisi atau pupuk atau unsur hara. Untuk pengendalian hama dan penyakit bisa dilihat pada video yang lain. Yang pertama, pada fase adaptasi. Fase ini berlangsung cukup singkat, antara 5 hari hingga 1 minggu. Pada fase ini, belum banyak yang perlu dilakukan dalam hal pemberian pupuk, selain menjaga kondisi tanah tidak kering dan antisipasi hama serangga yang biasanya merusak pada batang muda. Tanaman pada saat ini dalam keadaan rentan dan sensitif. Pengamatan perlu dilakukan pada pucuk tanaman dan batang muda. Ketika tunas sudah mulai tumbuh dan pada batang-batang telah terbentuk lignin atau jaringan kayu yang berwarna coklat muda, maka saat itulah tanaman sudah memasuki fase selanjutnya. Yang kedua, fase pertumbuhan awal atau starting. Fase ini disebut starting grow, dimulai sejak tanaman lepas dari masa stagnasi, kurang lebih 5-7 hari setelah pindah tanam. Kebutuhan pupuk pada fase ini tidak terlalu mutlak karena ketersediaan hara dari tanah dan pupuk dasar yang diberikan sebelumnya masih mencukupi. Pemupukan susulan pada fase ini dimulai pada umur 15 hari setelah tanam. Diberikan komposisi pupuk sebagai berikut. Untuk per 100 liter air kita gunakan NPK 15-15-15 sebanyak 800 gram. ZA atau amonium sulfat sebanyak 100 gram, KNO3 putih sebanyak 100 gram. Ketiga tersebut dicampurkan jadi satu, dilarutkan ke dalam air 100 liter. Tambahkan humalit atau pembenah tanah atau Starka sebanyak 100 gram. Kocorkan 200 ml larutan tersebut untuk tiap batang tanaman. Pada fase ini diperlukan perlakuan yang penting, diantaranya pengaplikasian Orbios atau pupuk organik cair berbasis enzim metabolisme untuk penyemprotan daun setiap 7 hari sekali. Yang kedua, aplikasi spin atau ZPT gibberellin dan sitokinin pada daun 1 kali. Yang ketiga, fase vegetatif lanjut. Dimulai 22 hari setelah pindah tanam. Ciri yang terlihat batang tanaman sudah membentuk jaringan kayu atau lignin secara jelas, membentuk cabang-cabang, pertumbuhan tunas-tunas lateral atau tunas ketiak. Menjelang akhir fase ini, ada kalanya sudah berbentuk bunga, yang disebut sebagai bunga primordial, tetapi belum banyak. Komposisi pupuk yang diberikan untuk per 100 liter air adalah NPK 15-15 sebanyak 1200 gram, ZA atau amonium sulfat sebanyak 250 gram, MAP atau monoamonium fosfat sebanyak 75 gram. Larutkan ke dalam 100 air tersebut dan tambahkan humalit atau Starka 200 gram. Untuk dosis per tanaman, gunakan 250 ml per batang atau 1 liter untuk 4 tanaman. Ulangi aplikasi tiap 7-10 hari hingga tanaman memasuki fase berbunga. Pada fase vegetatif lanjut ini diperlukan perlakuan penting, diantaranya yang pertama, aplikasi Orbios untuk penyemprotan daun setiap 7 hari sekali. Yang kedua, aplikasi penyemprotan black calcium atau kalsium humat 2 kali di fase ini.
Dimulai saat awal fase dengan pengulangan 7 hari setelahnya. Tujuannya untuk menunjang pembentukan dinding sel yang lebih kuat. Yang keempat, fase berbunga. Dicirikan dengan banyaknya percabangan yang terbentuk, dan pada cabang-cabang dewasa sudah mulai muncul bunga. Pada fase ini mulai terjadi pengalian sintesis karbohidrat dari pembentukan lignin ke organ-organ reproduktif, yaitu bunga dan calon buah. Energi yang dikerahkan cukup tinggi sehingga kondisi daya tahan tanaman mulai menurun dan rentan terhadap dampak serangan hama dan penyakit. Fosfat sangat dibutuhkan kehadirannya pada fase ini. Lakukan pengendalian hama dan penyakit dengan merujuk pada petunjuk berikut ini. Komposisi yang diberikan adalah NPK 15-15 sebanyak 1.200 gram, MAP sebanyak 100 gram, MKP sebanyak 100 gram. Larutkan ke dalam air 100 liter dan tambahkan humalit atau starka sebanyak 200 gram. Tiap 1 liter dikocorkan untuk 4 tanaman atau 200 ml per batang. Ulangi aplikasi tiap 7-10 hari hingga tanaman memasuki fase generatif, di mana sebagian besar bunga sudah menjadi calon buah. Perlakuan penting yang harus dilakukan adalah yang pertama, aplikasikan Orvios dan Fokus P untuk penyemprotan daun setiap 7 hari sekali. Yang kedua, selingi penyemprotan black calcium 2 kali di fase ini, dimulai saat awal fase dengan pengulangan 7 hari setelahnya. Tujuannya untuk memperkuat tangkai bunga agar tidak mudah rontok. Yang ketiga, usahakan penyemprotan dengan nozzle menghadap ke atas dengan sasaran bagian bawah daun. Partikel air mengabut dan upayakan penyemprotan seminimal mungkin kontak langsung dengan bunga agar penyerbukan tidak terganggu. Fase selanjutnya adalah yang kelima, fase generatif, yaitu masa berbuah. Pada fase ini, sebagian besar bunga telah menjadi buah, sementara bunga masih terus bermunculan. Pertumbuhan tunas-tunas baru berkurang drastis atau stagnan. Komposisi pupuk terdiri dari, jika musim kemarau, gunakan NPK 15-15 sebanyak 1.500 gram, MKP 200 gram, KNO3 putih 150 gram. Tetapi apabila musim penghujan, gunakan NPK 15-15 sebanyak 1.500 gram, MKP 200 gram, dan ZK 200 gram. Larutkan ke dalam 100 liter air. Jangan lupa tambahkan starka 2 gram per liter larutan tersebut. Tiap 1 liter dikocorkan untuk 4 tanaman atau 250 ml per batang. Aplikasi diulangi tiap 3 kali petik hingga buah hampir habis. Selama fase ini, pertahankan kondisi kesehatan tanaman, kendalikan hama dan penyakit, dan pertahankan titik-titik tumbuh. Perlakuan penting untuk fase generatif ini adalah yang pertama, aplikasi Orvios dan Fokus K untuk penyemprotan daun setiap 4 hari sekali. Yang kedua, selingi penyemprotan black calcium di fase ini, dimulai saat awal fase dengan pengulangan 7 hari setelahnya. Tujuannya untuk mencegah kerontokan buah, mencegah busuk pangkal buah, serta meningkatkan daya simpan hasil panen. Yang ketiga, usahakan penyemprotan dengan nozzle menghadap ke atas dengan sasaran bagian bawah daun, partikel air mengabut, dan upayakan penyemprotan seminimal mungkin kontak langsung dengan bunga, karena penyerbukan bunga pada fase ini masih terus berlangsung. Di saat buah mulai berkurang, persiapkan tanaman untuk memasuki periode kedua. Pada fase ini, biasanya tanah sudah mulai jenuh dengan garam-garam mineral pupuk yang tidak terserap tanaman.
Untuk membenahi tanah, lakukan pengocoran dolomit 5 gram per liter, ditambah asam humalit 2 gram per liter, dan orbios 4 ml per liter. Siramkan pada pangkal batang atau perakaran 250 ml per tanaman. Jangan dicampurkan dengan pupuk kimia NPK. Selanjutnya, paling cepat 3 hari setelahnya mulai lakukan pemupukan dengan komposisi sebagaimana fase vegetatif lanjut. Namun, tiap liter larutan diberikan untuk 3 tanaman. Selain itu, ada penambahan mikron sel pada aplikasi penyemprotan pupuk melalui daun. Ulangi setiap interval 5 hari sekali hingga muncul tunas-tunas baru. Dan ketika tunas sudah optimal, lanjutkan dengan pemupukan fase berbunga. Demikian seterusnya. Ada hal-hal yang perlu dicatat untuk pengaplikasian periode-periode ini. Jadi, tunggu kehadirannya pada part ketiga. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.